Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari-hari semuanya dan sobat-sobat Kang Abbas, ngaji yuk. Adik-adik dan sobat-sobat Kang Abbas semuanya, semoga Allah Subhanahu wa taala mencintai kita semuanya. Adik-adik dan sobat-sobat, di dunia ini banyak sekali agama dan keyakinan. Ada agama yang menyembah kepada matahari, ada yang menyembah kepada bulan, ada yang menyembah kepada bintang, ada juga agama yang menyembah batu, patung, dan juga ada agama yang menyembah api, serta juga menyembah manusia dan hewan. Dari semua agama tersebut adik-adik, hanya ada satu agama yang benar, yaitu agama Islam, yang hanya menyembah kepada satu Rob saja, yang hanya menyembah kepada Rob Tuhan yang tidak sama dengan apapun juga. Dan Islam adalah agama yang benar. Loh, kok agama yang benar ya Kang Abbas? Bukan agama yang paling benar. Baik adik-adik semuanya, kita akan bahas kenapa Islam disebut agama yang benar dan bukan agama yang paling benar. Tapi sebelumnya, kita mulai dulu dengan memuji Allah Subhanahu wa taala dengan pujian yang indah. Yang bunyinya innal hamdalillah nahmadu wa nasta'inu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, amma ba'du. Fa inna asdaqal hadithi kitabullahi wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa sharral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Adik-adik semuanya dan sobat-sobat Kang Abbas, agama di dunia ini begitu banyak sekali adik-adik. Bahkan juga di antara agama-agama tersebut ada agama-agama yang sebelumnya dibawa oleh para nabi dan rasul yang Allah utus kepada manusia. Seperti agama yang dibawa oleh Nabi Isa, oleh Nabi Daud, oleh Nabi Ibrahim, oleh Nabi Musa, dan juga para nabi dan rasul lainnya. Yang dimana adik-adik semuanya, jumlah para nabi adalah 124.000 dan jumlah rasul adalah 313 orang. Akan tetapi adik-adik, ajaran yang dibawa oleh para nabi dan rasul ini disimpangkan, tidak sesuai dengan sebagaimana yang diajarkan oleh para nabi dan rasul terdahulu. Sehingga kemudian mereka menjadi agama yang menyimpang dan yang keliru adik-adik. Dan juga ada agama-agama yang lain, seperti agama yang menyembah kepada api, menyembah kepada matahari, menyembah kepada patung, menyembah kepada batu, menyembah kepada manusia, bahkan juga ada yang agama yang menyembah kepada hewan adik-adik. Dan di antara semua agama tersebut yang ada di dunia ini adik-adik, termasuk juga agama Islam adik-adik, maka dari semua agama tersebut adalah hanya satu yang benar adik-adik. Agama yang mana? Agama Islam adik-adik adalah agama yang benar. Tadi Kang Abbas sudah menjelaskan kenapa Islam disebut dengan agama yang benar, bukan agama yang paling benar. Karena adik-adik, dengan mengatakan Islam agama yang benar, berarti kita sudah meniadakan, tidak mengakui bahwasannya agama-agama selain Islam adalah agama-agama yang tidak benar. Dan yang benar hanyalah Islam saja. Kalau kita mengatakan Islam adalah agama yang paling benar, maka agama-agama yang lain selain Islam juga adalah agama yang benar. Karena kalau paling benar berarti ada yang benar juga adik-adik. Akan tapi adik-adik, Islam adalah agama yang benar. Karena untuk menolak semua ajaran atau agama yang ada di dunia ini, dengan menyatakan agama-agama yang ada di dunia ini yang selain Islam adalah agama yang keliru, agama yang salah adik-adik semuanya. Bahkan juga adik-adik, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan dengan sejelas-jelasnya kepada kita adik-adik, kepada seluruh manusia,
bahwasanya agama yang benar itu hanyalah Islam saja. Sebagaimana adik-adik dalam surah Al-Imran ayat yang ke-19, Allah Subhanahu wa taala berfirman yang bunyinya, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innad dina 'indallahil Islam. Sesungguhnya agama yang benar di sisi Allah adalah hanyalah Islam. Lihatlah adik-adik, Allah Subhanahu wa taala mengakui agama yang benar hanyalah Islam. Adapun selain Islam tidak benar. Adik-adik, kalau seandainya orang mengikuti agama yang tidak benar, maka itu akan menjadi kerugian yang luar biasa buat dia, adik-adik. Menjadi kerugian. Mereka akan menjadi orang-orang yang merugi di akhirat kelak. Karena adik-adik, orang yang mencari agama selain Islam, maka dia akan kekal di dalam neraka selama-lamanya. Walaupun adik-adik orang tersebut di dunianya banyak kebaikan, sering membantu orang lain, suka membantu orang miskin, suka membantu orang fakir, dan juga kebaikan-kebaikan lainnya. Akan tapi adik-adik, kebaikan-kebaikan yang mereka lakukan di dunia, selama mereka bukan beragama Islam, maka dia tidak akan mendapatkan balasannya di akhirat. Bahkan mereka adalah orang-orang yang termasuk paling merugi di akhirat kelak, adik-adik. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, adik-adik, dalam surah Al-Imran ayat yang ke-85, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa may yabtaghi ghairal islami dina." Dan siapa saja yang mencari agama selain Islam, fala yuqbala minhu, maka tidak akan diterima agama tersebut darinya. Wa huwa fil akhirati minal khasirin. Dan dia di akhirat kelak menjadi orang yang merugi. Lihat adik-adik, orang yang beragama selain agama Islam, seberapapun banyaknya kebaikan yang mereka lakukan di dunia, mereka tidak akan dibalas di akhirat. Tapi Allah Subhanahu wa taala membalasnya, kebaikan yang mereka lakukan hanyalah di dunia saja. Hanyalah di dunia saja, adik-adik, tidak dibalas di akhirat, adik-adik. Adik-adik semuanya, kalau begitu apa itu Islam, adik-adik? Islam, adik-adik, ada dua arti, ada dua makna. Kalau Islam yang bermakna am, al-Islamu bima'nal am, yaitu Islam yang maknanya secara umum, sebagaimana dijelaskan oleh Syekh Al-Fadil Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala dalam Syarah Ushul Tsalatsa, beliau menjelaskan, adik-adik, Islam adalah menyembah kepada Allah dengan apa yang Allah turunkan kepada para rasul hingga hari kiamat. Makanya adik-adik, para nabi dan para rasul semuanya sebenarnya mengajarkan Islam. Mereka mengajarkan Islam dan mengajak kepada umatnya untuk berpegang kepada Islam dan meninggal di atas Islam, adik-adik. Iya adik-adik, semua para nabi dan rasul mereka mengajak kepada Islam. Dan mereka adik-adik semuanya menyeru untuk berpegang kepada Islam hingga mereka menemui kematian, adik-adik. Sebagaimana adik-adik pesan yang disampaikan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam dan Nabi Yakub kepada keturunannya beliau, adik-adik. Dalam surah Al-Baqarah ayat 132, Allah Subhanahu wa taala berfirman, adik-adik, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa wassa biha Ibrahimu banihi wa Yaqubu ya baniya innallaha astafa lakumuddin. Nabi Ibrahim alaihissalam berwasiat kepada keturunannya dan juga Yakub. Nabi Ibrahim berkata, wahai anakku, sesungguhnya Allah telah memilih agama ini bagimu. Fala tamutunna, dan janganlah kalian mati illa wa antum muslimun, kecuali meninggal dalam keadaan berpegang kepada ajaran Islam, menjadi seorang muslim. Lihat adik-adik, Nabi Ibrahim alaihissalam menyampaikan kepada keturunannya untuk berpegang kepada Islam dan meninggal di atas Islam. Berarti adik-adik, Islam adalah ajaran yang sudah dibawa dari zaman dahulu kala, adik-adik, oleh para nabi dan rasul.
Adapun adik-adik dan sobat-sobat semuanya, Islam yang artinya maknanya secara khusus adalah ajaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW kepada seluruh umat manusia. Iya adik-adik, Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW adalah ajaran yang terakhir, ajaran yang paling sempurna, yang menutup semua ajaran para nabi dan rasul sebelumnya. Di mana para nabi dan rasul membawa ajaran Islam, tapi belum sempurna saat itu. Maka dengan datangnya Nabi Muhammad SAW, Allah menjadikan Islam sempurna. Karena adik-adik, Allah ingin menutup Allah ingin menutup bahwasannya tidak ada lagi nabi dan rasul setelah Nabi Muhammad SAW. Karena itu adik-adik, Allah Subhanahu wa taala menyempurnakan agama ini dengan sempurna, sehingga tidak perlu ditambahi dan tidak perlu dikurangi, karena sudah sempurna. Karena Allah telah menakdirkan Nabi Muhammad SAW sebagai nabi dan rasul terakhir yang akan membawa ajaran Islam yang paling sempurna dan menutup semua ajaran para nabi dan rasul sebelumnya, adik-adik. Nah adik-adik semuanya, lalu apakah arti Islam adik-adik? Apakah arti Islam? Sebagaimana dijelaskan oleh ulama adik-adik, yaitu salah satu adalah Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala. Beliau menjelaskan tentang arti Islam adik-adik. Kata beliau adik-adik, al-Islamu istislamu lillahi bitauhidi. Islam itu adalah, yaitu adik-adik, tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mentauhidkan Allah. Wal inqiyadu bittaati, dan pasrah patuh dalam mentaati Allah Subhanahu wa taala. Wal bara'atu minasyirki wa ahlihi, dan berlepas diri dari segala perbuatan syirik dan para pelaku-pelaku atau orang-orang yang melakukan perbuatan syirik adik-adik. Itu makna Islam adik-adik. Itulah arti Islam. Maka adik-adik, jika ada orang yang mengaku Islam tapi mereka tidak tunduk, tidak berserah diri kepada Allah dengan mentauhidkan Allah, maka adik-adik, Islamnya bisa terkikis habis, sehingga akan menyebabkan dia adik-adik jatuh dalam jurang kesyirikan yang menyebabkan mereka akan tinggal di dalam kerak neraka jahanam adik-adik. Begitu pula adik-adik, jika ada orang Islam yang tidak mau taat, yang tidak mau tunduk dan taat kepada apa yang Allah telah tetapkan hukum-hukumnya adik-adik, begitu pula yang telah ditetapkan hukumnya oleh Nabi Muhammad SAW, maka adik-adik, orang ini tidak dinyatakan sebagai seorang muslim adik-adik. Begitu pula adik-adik, orang yang tidak meninggalkan perbuatan syirik dan juga tidak menjauhi orang-orang yang berbuat syirik, dia akan terseret kepada perbuatan syiriknya. Akibatnya adik-adik, Islamnya tidak akan menyelamatkan dia nanti di akhirat. Dan orang-orang yang seperti ini adik-adik, kelak mereka akan kekal dalam neraka kalau mereka tidak bertobat sebelum meninggalnya. Itu dia adik-adik. Jadi adik-adik, Islam adalah agama yang benar. Kenapa? Karena semua agama selain Islam tidak benar. Makanya adik-adik, orang-orang yang memiliki fitrah yang sehat, memiliki akal yang sehat, mereka pasti akan menerima Islam. Kenapa adik-adik? Karena Islam sesuai dengan fitrah manusia. Karena Islam sesuai dengan akal sehat manusia. Tidak seperti agama yang lain. Masa Tuhannya adalah batu, masa Tuhannya adalah matahari, masa Tuhannya adalah api, yang dimana adik-adik, api kalau disiram mati. Ya, kalau api disiram dengan air, dia padam adik-adik apinya. Kalau misalnya batu, ketika ditimpa dengan batu yang besar, maka batu yang kecil pun hancur. Ataupun misalnya adik-adik, Tuhannya adalah hewan, tidak mungkin Tuhan adalah hewan adik-adik. Itu saja adik-adik sudah bertentangan dengan fitrah manusia dan akal sehat manusia. Tapi adik-adik, Islam sesuai dengan fitrah manusia dan akal sehat manusia adik-adik. Makanya adik-adik, banyak orang-orang yang cerdas-cerdas
profesor, doktor yang mereka meneliti Islam dan mereka dari kalangan orang-orang kafir adik-adik. Setelah itu mereka mendapatkan hidayah dari Allah dan mereka memeluk Islam. Banyak sekali adik-adik orang-orang yang cerdas, orang-orang yang pintar di kalangan profesor, doktor. Ketika mereka mempelajari Islam adik-adik, mereka menemukan kebenaran yang sesuai dengan fitrah mereka dan juga akal sehat mereka. Sehingga adik-adik, kebanyakan dari mereka semuanya masuk Islam adik-adik. Biiznillah dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak hanya orang-orang yang cerdas saja adik-adik, orang-orang yang biasa saja yang tidak cerdas, ketika mereka mempelajari Islam, mereka pun langsung membenarkan Islam. Kenapa adik-adik? Karena Islam adalah agama yang benar, yang sesuai dengan fitrah manusia dan akal sehat manusia. Itu dia adik-adik semuanya. Adik-adik semuanya, demikianlah yang bisa Kang Abbas sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat buat Kang Abbas, juga buat adik-adik, buat sobat-sobat, dan juga semua yang mendengarkan. Semoga Allah menjadikan ini bermanfaat buat kita semuanya. Allahumma amin. Akhir kalam, Kang Abbas sampaikan, jika ada kata-kata Kang Abbas yang salah, penyampaian hadis tentang ayat yang keliru, Kang Abbas mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, disebabkan karena kebodohan dan kelemahan ilmu Kang Abbas. Adik-adik semuanya dan sobat-sobat semuanya, yuk kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.